Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Buat kesempatan pagi hari ini kami menghampiri tahta-Mu, menghampiri hadirat-Mu. Engkau perkenankan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Berkatilah firman-Mu ya Tuhan. Berkatilah kami yang mendengarkan dan melakukannya. Berkati hamba-Mu yang memberitakannya. Kasih Tuhan ajaib, kuasanya nyata. Kasih Tuhan melingkupi seluruh jemaatnya. Kuasanya dinyatakan di tempat ini. Kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Tutup bungkus kami semua dengan perlindungan kuasa darah anak domba Yesus Kristus. Pagari kami Tuhan dengan pasukan malaikat-Mu yang kudus. Lindungilah kami dengan kuat kuasa Roh Kudus. Mari Roh Kudus berbicaralah kepada kami semua. Kami siap mendengar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Shalom Bapak Ibu. Apa kabar? Haleluya. Kalau bisa setiap minggu seperti ini ya, luar biasa ya. Wah, saya luar biasa, dari pagi penuh, siang penuh. Jadi kemarin Jumat penuh, tadi pagi juga penuh, siang-siang ini juga penuh. Tapi terlebih lagi karena penuh dengan sukacita. Wah. Ada para pelayan Tuhan yang berbaju ungu. Nah, tadi pagi saya udah jelasin sedikit tentang warna ungu. Wais. Hari ini, saya rasakan atmosfer yang luar biasa ya. Dari pagi loh, dari pagi. Tapi sebenarnya sudah dari kemarin, dari waktu hari Jumat. Nah, kalau minggu lalu kita belajar atau mendengar firman Tuhan tentang Getsemani yang berbicara tentang pergumulan setiap kita dan doa yang mempersiapkan kita untuk mengalami satu keadaan penebusan, dan dia turun, dia dikuburkan, tapi hari ini dia bangkit sehingga kita memperoleh seluruhnya. Tidak ada yang tersisa. Dari mulai pergumulan dan doa itu, Tuhan selesaikan di kayu salib. Oleh darahnya kita ditebus. Karena bilur-bilurnya kita disembuhkan. Karena kasihnya kita dipulihkan dengan Bapa. Kita diperdamaikan. Tapi dia tidak mati. Dia bangkit untuk memberikan kita janji kehidupan sampai selama-lamanya. Haleluya! Apakah kita bergembira Bapak Ibu? Pasti. Itulah kekristenan. Yang kita sembah Tuhan yang hidup. Tuhan yang bangkit. Bukan Tuhan yang mati. Tapi dia bangkit mengalahkan maut. Tepuk tangan sekali lagi. Kemuliaan bagi Tuhan kita. Itulah pondasi iman daripada kekristenan. Kita buka di dalam Injil Markus pasal yang ke-16, perikopnya kebangkitan Yesus. Saya bacakan buat Bapak Ibu, mungkin ada di layar, ayat pertama sampai dengan ayat 20. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu, ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini, lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Bukankah khotbah kemarin hari Jumat, Tuhan akan menyusul mereka di Galilea dikatakan? Dan ini terjadi Bapak Ibu. Kenapa Galilea? Karena Galilea adalah tempat orang-orang miskin. Bukan miskin harta,
tapi miskin di hadapan Tuhan. Orang-orang yang remuk hati, yang hancur hati di hadapan Tuhan. Dia selalu datang kepada orang-orang yang dalam keadaan hancur hati. Amin Bapak Ibu. Dia datang kepada saudara dan saya kalau kita miskin di hadapan Tuhan. Amin. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepadamu. Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Ada kegentaran, ada kedahsyatan, ada gempa bumi sebenarnya di dalam kitab Matius dan kitab Lukas. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus, yang tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Yesus berapa kali menampakkan diri dan mengutus murid-muridnya. Yesus terangkat ke surga. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Daripadanya lah Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus dan mereka yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Jadi orang-orang yang disampaikan oleh Maria itu tidak percaya. Sesudah itu ia menampakkan diri dan dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepadanya teman-teman yang lain, tetapi mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Ini kalau dalam Kisah Para Rasul dan ayat yang lain dikatakan perjalanan dengan 2 orang ke kota Emmaus. Di Emmaus dikatakan. 14, akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan dan ia mencela ketidakpercayaan mereka dan kedegilan hati mereka. Oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Ada kata dibaptis Bapak Ibu. Jadi apakah baptisan menyelamatkan? Ya. Jadi setiap orang yang percaya harus dibaptis. Tanggal 10 April ada baptisan. Anak-anak atau anak dari umur 12, dari umur 12 sampai dewasa yang belum dibaptis, saya undang untuk dibaptis. Saya yang akan membaptis Bapak Ibu. Biasanya hari Jumat saya tidak bisa, tapi khusus tanggal 10 saya akan baptis. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Ayat 17, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Nah itu dia Bapak Ibu Saudara Tuhan. Ini kalau kita lihat orang-orang yang percaya itu diberikan kuasa daripada Tuhan Yesus. Polikarpus, seorang murid daripada Rasul Paulus, dia ditangkap, dia dibakar hidup-hidup. Ketika dia dibakar, api itu melengkung. Jadi api itu melengkung mengikuti bentuk tubuhnya. Dia tidak terbakar. Lalu orang-orang itu menikam dia, menombak dia dengan pedang, dan Polikarpus mengeluarkan darah. Tetapi para prajurit itu terheran-heran ketika darah Polikarpus memadamkan api yang menyala-nyala itu. Padahal darahnya cuma berapa liter, mungkin kita maksimal 3 liter. Tapi Polikarpus pada saat itu darahnya yang tercurah itu memadamkan api itu. Itulah kuasa yang Tuhan berikan bagi orang-orang yang percaya. Bagi saya, bagi saudara semuanya. Saudara dan saya diberikan kuasa dari surga. Katakan amin. Amin. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman-Nya itu dengan tanda-tanda yang menyertainya.
Markus pasal 16 ini berbicara kepada kita mulai dari hari kebangkitan itu sampai Yesus menampakkan diri, sampai dia naik ke surga, sampai Injil itu diberitakan, amanat agung itu diberitakan sampai ke bangsa-bangsa. Rasul Paulus di dalam kitab Filipi 3 ayat 10 berkata, yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya, dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Nah, ayat ini mengajarkan kita bahwa Rasul Paulus berkata, yang ku kehendaki ialah apa? Mengenal dia. Siapa Yesus? Mulai dari lahir, sampai dia ada dalam pergumulan itu, sampai dia menerima bagiannya dia, disalibkan dan mati bagi kita, dikuburkan, dia bangkit, mengalahkan maut, dan dia menampakkan diri kepada murid-muridnya. Bahkan dia naik ke surga. Kata Rasul Paulus, yang kukehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Kenapa tidak dikatakan kuasa kayu salib itu, tapi kuasa kebangkitannya? Sebab di dalam kuasa kebangkitannya itu ada satu hidup yang baru. Ada suatu sejarah yang baru dari sejarah manusia. Itu manusia tidak akan pernah mati lagi selama-lamanya bagi orang yang percaya. Tapi dia akan bangkit bersama dengan Yesus selama-lamanya. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Itulah yang mengubahkan sejarah, yaitu kuasa kebangkitan itu. Kalau saja Yesus tidak bangkit, maka sia-sialah kepercayaan kita. Tapi hari ini Bapak Ibu Saudara Tuhan, hari yang ketiga, kubur itu kosong sebagai bukti kebangkitannya. Angka 3 itu selalu, dia berdoa 3 kali di Taman Getsemani, di Bukit Zaitun di mana ada pemerasan zaitun di sana, 3 kali. Digiling, ditekan, digiling, dan harus ditekan sekali lagi supaya keluar minyak pengurapan itu, minyak zaitun pengurapan itu. Dalam jam yang ketiga, pukul 3 sore, dalam usia yang ke-33 tahun, pada tahun 0033, semua yang ketiga Bapak Ibu, Pentakosta yang ketiga. Pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di akhir zaman dikatakan. Kemarin saya baca, peneliti NASA memeriksa, mereka kembali ke tahun 0033 itu. Pada jam ketiga, pada pukul 3, pada hari yang diyakini sebagai hari kematian Tuhan Yesus pada waktu itu, mereka benar menemukan kejadian itu bulan darah, blood moon itu. Jadi alam pun merespon kematian Yesus. Begitu dahsyatnya Bapak Ibu Saudara Tuhan. Jadi hari ketiga kubur itu kosong dan bukti kebangkitan. Kesaksian dari kubur tadi saya sudah baca. Pada hari pertama dalam minggu, kubur tempat Yesus diletakkan ditemukan terbuka dan kosong. Maria Magdalena dan perempuan-perempuan Galilea menjadi saksi awal mendapati kubur kosong. Bukti yang tak terbantahkan. Setelah itu Yesus menampakkan diri lebih dari 500 orang setelah kebangkitannya. Dan kebangkitannya menggenapi nubuatan di dalam perjanjian lama. Dan kebangkitan adalah bukti bahwa Yesus berkuasa atas maut. Dan kubur kosong itu adalah harapan yang baru. Ketika digulingkan dan kubur itu ditemukan kosong. Dan sejarah manusia berubah untuk selamanya. Wow. Haleluya. Tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu. Slide yang ngikutin aja ya langsung ya. Udah di slide keempat. Mari kita lihat kuasa Yesus atas maut yang menjadi pondasi iman kita bahwa Allah tak terkalahkan. Kebangkitan Yesus menegaskan bahwa Ia adalah Allah yang tidak dapat dikalahkan oleh maut. Itu sebabnya dia berkata dalam Yohanes 11 ayat 25, akulah kebangkitan dan hidup. Nah itu dia. Dan
Fakta sejarah juga membuktikan, bukan mitos, bahwa iman Kristen didasarkan pada fakta sejarah yang nyata mengenai kebangkitan yang disaksikan, bukan legenda yang dikarang-karang. Jadi kalau Bapak Ibu pergi ke Yerusalem, maka di sana jelas kita bisa melihat kubur itu kosong, tidak ada tulang belulang di sana. Tidak pernah ditemukan tulang belulang. Sekalipun banyak orang yang membuat sejarah kan itu harus sesuai dengan zamannya. Tapi kalau orang berbicara 500-600 tahun kemudian, maka kira-kira berubah nggak sejarahnya? Bisa berubah. Batas tanah Pak Doni, Bang Doni misalnya di sini. Tapi 300 tahun kemudian, kira-kira batas tanah itu masih di situ nggak? Nggak lagi, nggak ada orang yang ingatnya. Mungkin itu udah punya Pak Santoso, walaupun itu nggak dijual Bang Doni. Jadi sebegitu rentannya kalau kita mendengar orang-orang berbicara yang bukan fakta sejarah. Apalagi yang membicarakannya bukan orang-orang yang sejamannya. Tapi Matius, Markus, Lukas, Rasul Paulus adalah orang-orang yang sejaman dengan Yesus pada waktu dia mati. Amin. Jadi bukan legenda yang dikarang. Maka hari Jumat kemarin saya bilang, kumpulin uang. Kalau beli bakso 2 kali seminggu berarti 40 ribu. 40 ribu kalau kali 4 berarti 160 ribu. Kali 12 berarti berapa? Berapa? 1.720. 1.720 kali 10 tahun, 17 juta, belum cukup. Berarti 20 tahun. Berapa itu? 24 juta, belum cukup lagi. 30 tahun berarti berapa? Berarti berapa itu? 40 jutaan lah kira-kira. Pak Poltak hidup berapa tahun? Mau 60 ya? 60 kan? Berarti 30 tahun telah terlalukan, belum dikumpulkan. Kalau hari ini Pak Poltak mau kumpul berarti 90 tahun nanti baru ke Yerusalem. Anak-anak muda nabung dari sekarang. Pergi mau lihat tuh bukti sejarah. Amin. Itu sebabnya kitab Mazmur berkata begini. Rindu rumahmu menghancurkan hatiku. Rindunya rumah Tuhan itu membuat hati kita hancur. Kita kepingin datang kepada Dia. Amin Bapak Ibu. Saya tidak promosi Yerusalem, tapi maksud saya supaya Bapak Ibu bisa ngeliat, benar nggak yang ditulis dalam Alkitab itu? Ada nggak arkeolog situs-situsnya di sana? Supaya Bapak Ibu makin percaya. Alkitab ini bukan dongeng, ini bukan hayalan atau fiksi kata Rocky Gerung. Ini kenyataan. Nggak ada fiksi di sini. Yesus mati, dia disalibkan, mati, dia dikubur, bangkit, naik ke surga. Dilihat oleh manusia, bukan dilihat oleh yang lain. Nah, tetapi juga ada jaminan penebusan di sana. Kebangkitan menjamin kedatangannya kembali dan memberikan penebusan nyata bagi setiap orang berdosa yang percaya. Nah, kenapa orang berdosa yang percaya? Karena kita semua ini sesungguhnya karena satu orang, Adam, di Taman Eden itu, dia gagal di situ. Dosa itu diwariskan kepada kita semua. Tapi peristiwa Taman Eden yang diselesaikan di Taman Getsemani, dari doa pergumulan itu dia terima kehendak Bapa untuk menjadi alat penebusan. Darahnya tercurah untuk menebus dosa kita. Amin. Karena itu setiap orang berdosa yang percaya ada jaminan penebusan. Kalau kata Pak Leo tidak ada amin. Baru ngerti.
Sekarang mari kita lihat makna kebangkitan bagi umat Kristen. Ada keselamatan dan pengampunan dosa. Itu satu kepastian ya. Bahwa kebangkitan adalah bukti keselamatan bagi manusia yang penuh dosa. Dan tanpa kebangkitan tidak ada pengampunan. Tetapi Kristus telah bangkit. Andaikan Kristus sampai hanya di kayu salib. Lalu dia dikubur, dia tidak hidup lagi. Maka Bapak Ibu saudara Tuhan, tidak ada keselamatan di sana. Dan pengampunan dosa itu pun tidak resmi. Tidak sah. Karena ternyata dia mati. Itu sebabnya di dalam bayang-bayang perjanjian lama ketika domba atau kambing itu diambil darahnya. Kan kalau dipotong itu di depan daripada bait Allah itu kan dipegang kepalanya. Disebutkan nama siapa yang mengorbankannya. Pak Daily dipegang kepala dombanya. Dipotong. Nah, mewakili Pak Daily. Tapi dombanya mati terus. Tidak sah. Maka dalam perjanjian lama tidak sah penebusan oleh kematian, oleh karena persembahan kambing dan domba. Tapi sah ketika Yesus dikubur, dia bangkit, naik ke surga. Haleluya! Apa engkau bersuka cita? Dan juga maknanya berarti ada harapan untuk kehidupan yang kekal. Simbol kemenangan atas dosa dan maut. Memberikan harapan hidup akan kehidupan kekal bagi semua yang percaya. Tapi juga ada hidup baru di sana. Dalam Kristus ada pesan pengampunan kasih. Ada kesempatan untuk hidup yang sungguh-sungguh bagi siapa saja yang mau percaya kepada dia. Roma 6 ayat 4. Mari kita lihat dulu ayatnya. Roma 6 ayat 4. Tadi pagi saya cepat-cepat bukanya. Sekarang Roma 6 ayat 4. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia oleh baptisan dalam kematian. Itu sebabnya tadi saya katakan baptisan itu penting. Supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikianlah juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Maka kalau dibaptis itu formulanya nggak boleh dirubah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. 3 pribadi itu harus bekerja Bapak Ibu. Dalam satu hakikat itu. Disebut namanya, katakanlah namanya Susan. Susan binti apa? Susan, marganya apa Bu Susan? Susan binti Butuan. Hari ini kami membaptis engkau. Nah tadi di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Supaya engkau mati bersama dengan Kristus. Dosa-dosamu dikuburkan dan tidak diingat lagi. Lalu dicelupkan. Swap. Ya, bangkit dia. Dan bangkit bersama dengan Kristus. Untuk memperoleh hidup yang baru. Dan janji-janji sampai kepada kekekalan. Disitulah dikatakan malaikat surga bersorak-sorai Bapak Ibu Saudara. Maka nanti keluar dari tempat ini, kita semua dikasih sesuatu yang baru. Telur Paskah. Itu melambangkan benih yang baru. Benih kehidupan itu. Seperti seorang manusia lahir dari sperma dan telur ibunya, suami dan laki-laki dalam persetubuhan yang sah. Dia akan menjadi bayi, seperti kemarin Pak Pur jadi opung. Lahir bayinya Kesia dengan Robi. Begitu juga telur itu melambangkan sesuatu yang baru. Maka engkau menerima telur Paskah nanti itu jangan asal makan aja. Terima kasih Tuhan. Hidup yang baru. Kehidupan yang baru aku terima dengan kebangkitan daripada Tuhan Yesus. Amin. Dan kebangkitan itu juga adalah kemenangan atas maut. Kemenangan bagi saudara dan saya, bagi kita semua. Sehingga firman Tuhan berkata, hai maut, di manakah sengatmu? Hai neraka, di manakah kemenanganmu? Karena kebangkitan Kristus adalah kemenangan kita. Mengalahkan maut. Haleluya! Tapi juga kita lihat bahwa kebangkitan Yesus itu
karena peran daripada tiga pribadi itu. Peran daripada Bapa dikatakan, kebangkitan Kristus adalah perwujudan kuasa tak terbatas dari Allah Tritunggal, ketiga pribadi, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yang aktif dalam peristiwa teragung di dalam sejarah itu. Yesus sendiri berkata, tidak seorang pun mengambil nyawaku, tapi kita lihat dulu dari ayat-ayatnya, di dalam slide-nya, Yesus membangkitkan, atau kita lihat dulu, Allah membangkitkan Yesus di dalam Kisah Para Rasul, ayat 13 sampai 32-34. Kita lihat ayatnya Bapak Ibu, Kisah Para Rasul 13 ayat 32 sampai dengan 34. Kisah Para Rasul 13 ayat 32-34. Ya, di sini dikatakan, dan kami sekarang memberitakan kabar kesukaan kepada kamu, yaitu bahwa janji yang diberikan kepada nenek moyang kita telah digenapi Allah kepada kita, keturunan mereka, dengan membangkitkan Yesus seperti yang ada tertulis dalam Mazmur kedua. Nah ini di dalam perjanjian lama ternyata sudah dituliskan ini. Anakku engkau, aku telah memperanakan engkau pada hari ini. Allah telah membangkitkan dia, itu sebabnya Yesus disebut anak Allah di dalam kemanusiaannya. Mulai mengerti dari sini? Itu sebabnya disebut dia anak Allah dalam inkarnasi kemanusiaannya. Ayat 34, Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati dan tidak akan diserahkan kembali kepada kebinasaan. Hal itu dinyatakan oleh Tuhan dalam firman ini. Aku akan menggenapi kepadamu janji-janji yang kudus yang dapat dipercayai, yang telah kuberikan kepada Daud. Sebab itu ia mengatakan dalam Mazmur yang lain, engkau tidak akan membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Jadi Allah membangkitkan. Lalu pekerjaan Roh Kudus di dalam Roma 1 ayat 4. Roma 1 ayat 4, dan menurut Roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati, bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Roh Kudus menyatakannya. Dan Yesus sendiri membangkitkan dia sendiri. Karena itu dikatakan, Yesus sendiri berkata, tidak seorang pun mengambil nyawaku dariku, tetapi aku sendiri yang menyerahkannya. Aku mempunyai kuasa untuk menyerahkannya dan kuasa untuk mengambilnya kembali. Allah Tritunggal. Tiga pribadi dalam satu hakikat. Itu bekerja di sana. Dalam setiap sakramen keselamatan. Dalam setiap sakramen yang di sana ada keselamatan, maka tiga pribadi itu selalu bekerja. Di dalam baptisan, di dalam penguburan, kematian, tiga pribadi itu bekerja. Amin Bapak Ibu. Maka engkau jangan pernah ragu, jangan pernah dibilang tiga Tuhanmu, tidak. Satu, hanya satu. Tapi tiga pribadi itu bekerja dalam setiap aspek kehidupan kita. Tiga pribadi, satu hakikat, yaitu hakikat ilahi. Amin Bapak Ibu. Nah sekarang kita lihat kuasa kebangkitan Kristus yang mengalir bagi kita. Yang pertama, kuasa untuk membuktikan identitas Kristus. Bahwa kebangkitan Yesus Kristus adalah bukti tunggal, tidak ada bukti lain ya. Bukti tunggal terbesar tentang identitasnya sebagai anak Allah dan membenarkan setiap klaimnya yang luar biasa. Kuasa mengampuni dosa. Yesus mengklaim hak untuk mengampuni dosa. Kebangkitannya mengklaim, membuktikan klaim ini benar untuk selama-lamanya. Dan dia adalah hakim seluruh manusia. Dan dikatakan Yesus mengklaim sebagai hakim seluruh umat manusia. Dan kebangkitannya mengesahkan otoritas penghakimannya. Dan satu-satunya akulah jalan dan kebenaran dan kehidupan. Bukan sekedar jalan, tetapi ia adalah jalan itu sendiri. Jadi semua apa yang sudah disampaikan oleh Yesus sebelum dia disalibkan itu nyata. Bapak Ibu Saudara Tuhan. Itu semua digenapi. Dan di dalam 1 Korintus 15 ayat 14 dikatakan, jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sia pula imanmu, tapi Kristus telah bangkit dan imanmu memiliki kuasa yang kekal. Amin Bapak Ibu. Nah itu dia.
Jadi identitas sebagai anak Allah yang punya kuasa itu nyata di dalam kebangkitan itu. Kemudian kuasa untuk membenarkan, pengampunan yang sempurna dan hidup yang kekal. Kematian dan kebangkitan tidak terpisahkan. Bapak Ibu, jadi kita tidak bisa pisahkan antara perayaan kematian dengan kebangkitan. Maka itu sesuatu yang harus bersama-sama. Dia mati, tapi dia juga harus bangkit. Amin Bapak Ibu. Nah, kematian Kristus di kayu salib dan kebangkitannya bekerja bersama untuk menyelamatkan jiwa kita dari dosa. Keduanya sama pentingnya, tidak ada yang dapat dipisahkan. Roma 4 ayat 25 berkata, ia diserahkan kepada kematian karena dosa-dosa kita dan dibangkitkan kepada kehidupan untuk pembenaran kita. Nah ini, jadi untuk pembenaran kita yang berdosa itu harus dibenarkan oleh darah Yesus. Supaya kita bisa menerima janji itu. Itu apa? Kemuliaan. Glorification itu. Tanpa penumpahan darah. Tanpa pengorbanan darah Yesus. Tidak ada penebusan. Dan tidak ada pembenaran. Dan tidak ada glorification. Tanpa Yesus, kita semua sia-sia. Tapi dengan Yesus, engkau memperoleh janji sampai kepada kekekalan. Haleluya! Itu sebabnya Kristus sebagai sumber hidup yang kekal. Hidup di dalam Dia. 1 Yohanes 5 ayat 11-12 berkata, Allah telah memberikan kepada kita hidup yang kekal. Dan di hidup itu ada di dalam anaknya. Barang siapa mempunyai anak, ia mempunyai hidup. Kalau engkau percaya kepada Yesus, maka dia adalah jalan, dia adalah kebenaran, dia adalah hidup. Dan dia sendiri ada di dalammu, maka engkau akan hidup sampai selama-lamanya. Amin. Jadi hidupmu tidak terikat pada hidupnya yang kekal saja, tetapi karena ia tidak dapat mati lagi, maka jiwamu pun tidak dapat mati karena telah dipersatukan dengannya melalui iman dan baptisan. Mari kita lihat gambar ini. Naik sedikit, sungai air kehidupan. Ada pohon kehidupan di sana. Ada daun penyembuhan yang dicari bangsa-bangsa. Yesus adalah sumber hidup yang kekal. Nah, minggu lalu kita ada kul 3 di sini. Waktu sebelum kul 3 saya sampaikan kepada para pengerja. Gak terlalu banyak ngomong-ngomong yang lain. Kita hanya apa? Doa, doa, dan doa. Waktu kita berdoa di sini memuji, menyembah. Wah, banyak orang yang sudah menangis. Saya juga menangis, tidak terbendung air mata saya. Lalu ketika tiba-tiba saya melihat tuh mata air di sini. Itu jernih sekali, melebihi mata air yang pernah saya lihat. Saya lihat sampai ke dasarnya itu, tapi juga bening sekali, murni sekali airnya. Saya sampai pikir, loh ini kok lebih daripada mata air yang pernah saya lihat ya. Lalu saya dalam pujian itu mau ngambil handphone, tapi rasanya kok ngambil handphone mau lihat di Google. Apa ini artinya Tuhan ya? Lalu saya berhenti, saya coba tanya, Roh Kudus, ini apa ya? Apa maksudnya ini ya? Lalu saya diingatkan tentang perempuan sundal. Yang karena dia malu untuk bertemu orang-orang, maka dia datang ke sumur itu pada jam 12 siang. Lalu Yesus bertemu dia di sana. Yesus tahu dia pasti ada jam 12 siang di sana. Yesus temuin dia. Lalu Yesus berkata, minumlah air daripadaku, supaya engkau tidak pernah haus lagi. Tapi juga Yesus berkata, sembahlah Allah. Lalu perempuan itu berkata, kami menyembah Allah di gunung-gunung. Di Yerusalem, di Gerizim. 2 gunung yang dianggap di Yerusalem, di Israel. Tapi Yesus berkata, engkau tidak menyembah Allah di gunung-gunung, tapi engkau menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Karena dia hidup, minumlah air. Dialah sungai air kehidupan. Dialah pohon kehidupan itu. Dan dialah penyembuh. Engkau Tuhan, penyembuhku,
Engkau Tuhan penyembuhku. Kau berfirman dan sembuhkanku. Engkau Tuhan penyembuhku. Kalau engkau mungkin sakit di dalam jiwamu, bukan sakit karena fisik, bukan hanya karena fisik, tapi mungkin engkau terluka oleh seseorang dalam perkataan dan perbuatan mereka. Datang kepada Yesus, Dia yang menyembuhkan lukamu. Kalau engkau ada dalam pahit mungkin, datang kepada Yesus, Dia yang menyembuhkanmu. Kalaupun mungkin hari ini engkau dalam sakit fisik, engkau datang kepada Yesus, Dialah penyembuhmu. Engkau Tuhan penyembuhku. Engkau Tuhan penyembuhku. Kau berfirman dan sembuhkanku. Engkau Tuhan penyembuhku. Sembuhlah dalam nama Yesus. Tepuk tangan bagi Tuhan kita, haleluya. Bagian bawahnya, kitab Wahyu pasal 2 ayat 23. Kemudian malaikat itu memperlihatkan kepadaku sungai air kehidupan. Sungai air kehidupan jernih seperti kristal, mengalir dari tahta Allah dan anak domba. Jadi nanti Bapak Ibu di sorga, ini kitab Wahyu kan berbicara tentang keadaan sorga. Engkau akan melihat itu sungai air kehidupan jernih seperti kristal. Wow, saya bersyukur. Saya lihat itu ada di sini. Ketika kita dalam doa itu, saya bertanya-tanya ini waktu itu saya bertanya-tanya apa ini Tuhan, kok ada seperti ini lebih. Jadi Bapak Ibu beruntung semuanya. Beruntung. Kenapa? Karena engkau percaya kepada Yesus. Sebab itu Injil adalah kekuatan. Amin. Injil adalah kekuatan. Dan salib ini kuasanya bagi kita semua dinyatakan. Terlebih lagi karena Yesus bangkit, maka mengalir semua kuasa dari surga kepada orang-orang yang percaya. Amin Bapak Ibu. Dan yang terakhir adalah kuasa untuk menghibur harapan di setiap keadaan. Bagi yang berduka, kita tidak berduka seperti mereka yang tidak memiliki harapan. Orang-orang yang mati dalam Kristus bersama Tuhan dan akan dibangkitkan dalam kemuliaan. Nah, jadi kalau kita lihat ini, maka kita nggak perlu berduka lagi. Bagi mereka yang menderita, bagi mereka yang menanggung nyeri kronis, penyakit atau penuaan atau tubuh, akan dibangkitkan dalam kehormatan, dalam kuasa sebagai tubuh rohani yang mulia. Bagi orang yang bergumul dengan dosa, bagimu telah dibebaskan dan kuasa kehidupan kebangkitan Yesus mengalir melalui jiwamu dan kamu mampu mengatakan tidak kepada setiap godaan yang mengikutimu. Engkau tidak perlu takut lagi untuk menghampiri tahta Allah. Kalau dalam perjanjian lama dikatakan seperti 1000 hari, apa dikatakan? Di pelataranmu kita rindu. Seperti 1000 tahun satu hari, tapi sekarang engkau bebas untuk datang ke pelataran itu. Datang menghampiri bukan hanya di pelatarannya, tapi masuk ke ruang Maha Kudus. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Asal hatimu tulus, engkau bisa dengan keberanian
untuk menghampiri tahta itu. Tapi kalau hatimu belum tulus, kau berdoa, minta, Tuhan, luruskan jalanku, biar aku bisa menghampiri tahta-Mu. Sebab di sana engkau akan berbahagia. Engkau akan di sana melihat air kehidupan, sungai kehidupan itu. Engkau yang tadinya mungkin ragu, khawatir akan hidup ini, tapi engkau ada di dalam hadirat itu. Engkau akan bersuka cita dan bahagiamu penuh. Menyembahmu, Tuhan dan Rajaku, memujimu, Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku. Di hadiratmu bahagiaku penuh. Di hadirat Tuhan bahagia kita penuh. Ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kekuatan, ada nikmat surgawi, ada kegembiraan. Oh, haleluya! Hari ini engkau mendengar firman Tuhan ini, bangkit, bangkit imanmu, bangkit. Dengan tulus hati engkau hampiri tahtanya. Ini aku Tuhan, peluklah aku Tuhan, cintailah aku Tuhan, jamalah aku Tuhan, kuasailah aku Tuhan. Kau harus datang, menyerah sepenuhnya, sesungguhnya, datang kepada Dia. Maka Dia akan memberikan engkau berbahagia. Engkau berbahagia. Engkau tidak lagi menangis karena kesedihan. Engkau tidak lagi menangis karena mungkin engkau belum bisa bayar kontrakan. Atau mungkin ibu-ibu yang berdoa karena anaknya jauh dari Tuhan. Tidak lagi, tapi engkau menangis karena Tuhan baik. Karena Tuhan baik. Karena Tuhan baik. Haleluya. Jadi kebangkitan Yesus adalah inti daripada Injil ini. Dan janji yang kekal. Inti dari Injil. Tanpa kebangkitan iman menjadi sia-sia. Karena Kristus telah bangkit. Pemberitaan Injil berkuasa dan menyelamatkan. Dan menjadi buah yang sulung. Karena Kristus adalah buah yang sulung yang pertama bangkit dalam kemuliaan. Menjamin bahwa semua orang percaya akan mengikutinya pada hari yang ditetapkannya. Seperti sakramen itu. Setiap kali jemaat kita kalau meninggal, saya usahakan saya sakramen penguburan itu. Dari debu tanah engkau kembali kepada tanah, rohmu kepada Allah yang memberitakannya. Lalu setelah ditaburin bunga sebelum ditutup, maka diberkatilah engkau masuk ke dalam kuburan ini, diberkatilah engkau keluar. Nantikanlah bunyi sangkakala Allah, Yesus Kristus Tuhan yang akan datang untuk menjemput engkau di awan-awan yang permai. Oh, itu satu janji Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Kalau Yesus bangkit, maka kita yang mati juga akan dibangkitkan bersama-sama dengan Dia. Sehingga tidak ada lagi ketakutan bagi orang-orang yang percaya akan kematian. Karena kuasa yang terus hidup, kuasa kebangkitan bukan hanya peristiwa masa lalu yang mengalir, ya terus mengalir bagi saudara dan saya. Memberikan kekuatan, memberikan penghiburan dan hidup bagi umatnya hingga kini sampai selama-lamanya. Sebab itu Tuhan berkata, akulah yang hidup, aku telah mati namun lihatlah, aku hidup selama-lamanya dan aku memegang kunci-kunci kematian dan dunia orang mati. Maka bagi orang percaya Bapak Ibu, tidak ada lagi ketakutan tentang kematian. Amin. Tapi kita bergembira karena Tuhan. Maka itu bergembira karena Tuhan, Dia akan mengabulkan doamu. Mazmur 37 ayat 4. Itu sebabnya gereja kita di sini, pujilah Tuhan dalam bait-Nya, sebab Tuhan itu baik. Maksudnya ketika engkau datang ke sini, bergembiralah engkau. Tidak ada lagi susah, karena Tuhan sudah menyelesaikannya. Bangkit, semangat.
Kemarin saya mendapat satu pesan Paskah dari Bapak Gereja Yohanes Chrysostomus. Nah, Bapak Gereja ini, Yohanes Chrysostomus ini hidup di tahun 347-49 Masehi. Jadi dalam masa pemerintahan Romawi ini, Bapak Ibu. Jadi ini adalah seorang hamba Tuhan, gereja ortodoks pada waktu itu. Dia ini pintar khotbah, tapi tegas. Sehingga pada waktu itu, kalau Bapak Ibu pernah nonton film Hercules, maka Bapak Ibu pernah ngelihat ada seorang istri daripada kaisar, Exaudia namanya, yang melakukan perjinahan dengan para gladiator itu. Dan dia ditegur oleh Yohanes Chrysostomus. Dia tidak mau ada perjinahan, ada poya-poya, dan ada korupsi seperti sekarang di negara kita. Dia keras sekali untuk menantang itu. Tapi akibatnya, dia dihukum mati. Tapi bagi dia, mati bukan selama-lamanya. Tapi mati adalah keuntungan bagi dia. Dan setelah itu, setiap tahun khotbahnya ini selalu dibacakan di gereja-gereja ortodoks. Apa bunyi khotbahnya? Mari kita lihat, kita baca sama-sama. Bisa tampil di sini? Oh, tidak bisa. Saya baca di sini kalau gitu. Jika ada orang yang saleh dan mengasihi Allah, hendaklah ia menikmati pesta kemenangan yang indah dan gemilang ini. Aduh, turun dikit dong. Saya supaya nggak terlalu mendongak. Ya, di situ aja dulu ya, jangan jalan dulu. Nah, jika ada orang yang merupakan hamba yang bijak, hendaklah ia masuk dengan sukacita ke dalam sukacita Tuhannya. Jika ada orang yang telah lama berpuasa, hendaklah ia sekarang menerima upahnya. Maka orang-orang yang berpuasa, ada upahmu. Jangan khawatir. Jangan khawatir, dia nggak datang 2 puasa, saya datang. Ada upahmu. Nih, jika ada orang yang telah lama berpuasa, hendaklah ia sekarang menerima upahnya. Jika ada orang yang telah bekerja di ladang Tuhan sejak jam pertama hari itu, hendaklah ia hari ini menerima upahnya yang setimpal. Jika ada orang yang mulai bekerja pada jam ketiga, hendaklah ia dengan penuh syukur merayakan pesta itu. Jika ada orang yang tiba jam ke-6, hendaklah ia tidak ragu-ragu, karena ia sama sekali tidak akan kehilangan haknya. Jika ada orang yang terlambat sampai jam ke-9, hendaklah ia mendekat tanpa takut. Jika ada orang yang terlambat sampai jam ke-11, ini udah jam-jam terakhir kan? Kan 12 jam siang kan? Nah, hendaklah ia juga tidak khawatir akan keterlambatannya. Karena Tuhan yang cemburu akan kehormatannya, akan menerima yang terakhir sama seperti ia telah menerima yang pertama. Bapak Ibu, saya 6 bersaudara. Waktu kami dulu mau ke gereja, saya anak laki-laki nomor 2. Anak laki-laki pertama, anak kedua. Jadi adik saya yang paling kecil itu, bedanya dengan saya 10 tahun. Kalau kita mau ke gereja, dia itu malas-malasan, masih tidur. Kita semua sudah rapi, sudah siap ke gereja. Dia belum bangun. Tapi orang tua kita bilang, bangunin adikmu. Kita bangunin. Dek, bangun, dek. Bangun, ayo, udah mau ke gereja nih, nanti kita terlambat. Ya udah mandiin aja katanya. Udah kita bawa ke ini, kita mandiin. Udah pakai baju nih, udah rapi nih, tapi harus mandiin lagi. Nah, Bapak Ibu, karena orang tua kita menganggap gini, ya walaupun dia terlambat, maksudnya dia berlambat-lambat, kasih dia, bawa dia, itu saudaramu. Seperti itulah Tuhan maunya kepada kita. Kalau ada orang yang mungkin di tengah-tengah saudaramu belum bertobat, jangan hakimi, bawa dia. Gak apa-apa, ayo datang kepada Tuhan. Itulah kasih Bapa, itulah kasih Tuhan. Yang terlambat pun Tuhan tunggu, Bapak Ibu Saudara Tuhan. Jadi kalau ada saudaramu atau mungkin engkau merasa berdosa, oh saya tidak melayani Tuhan, tidak bekerja di rumah Tuhan, gak apa-apa, hari ini engkau bisa datang. Anak-anak muda, engkau bangkit.
Dari hari ini engkau tentukan langkahmu untuk yang akan datang. Amin. Kau bangkit. Mungkin kau masih berpikir, saya nggak bisa melayani. Percaya. Engkau diundang oleh Tuhan hari ini. Sekalipun engkau kelihatannya sudah jam 11, sudah terlambat, tapi Tuhan katakan tadi, mana tadi? Ya itu. Saya udah ketemu tadi. Aduh, saya kehilangan lagi. Nah, hendaklah ia juga tidak khawatir akan keterlambatannya, enggak apa-apa. Karena Tuhan yang cemburu akan kehormatannya akan menerima yang terakhir, sama seperti ia telah menerima yang pertama. Ia memberikan istirahat kepada orang yang datang padanya jam 11, sama seperti orang telah bekerja sejak jam pertama. Tuhan tunggu anak-anak muda. Hendaklah kalian semua menikmati setiap bagian dari perjamuan iman. Hendaklah kalian semua menerima kekayaan kasih setianya. Janganlah ada yang meratapi apa? Kemiskinannya. Kalau hari ini kau pikir, saya gereja tapi kau miskin. Gak usah kau ratapin kemiskinanmu. Karena kerajaan itu universal telah dinyatakan. Itu Yesus bangkit untuk memberikan janji kemuliaan, janji kehidupan yang kekal bagi setiap orang. Amin. Nah, janganlah ada yang menangisi dosa-dosanya. Karena ketika engkau datang kepada Yesus, mengaku dosamu, maka engkau akan diampuni. Tapi kalau engkau simpan dosamu, engkau tidak diampuni. Maka harus datang, minta ampun. Jadi tidak perlu lagi engkau menangisi dosa-dosamu. Karena pengampunan, apa dikatakan, telah dinyatakan dari kubur. Dan janganlah ada orang yang takut akan kematian. Karena kematian juru selamat telah membebaskan kita naik. Siap. Naik lagi. Dia menawan neraka. Dia membuatnya pahit ketika neraka mencicipi dagingnya. Kematian menjadi pahit karena telah dihapuskan. Kematian menjadi pahit karena telah diejek. Kematian menjadi pahit karena telah dibunuh. Kematian menjadi pahit karena telah digulingkan. Kematian menjadi pahit karena telah dibelenggu dalam rantai. Kematian merebut tubuh tetapi bertemu dengan Allah muka dengan muka. Jadi gak usah takut mati. Justru dalam kematianlah kita bisa bertemu muka dengan muka. Bertemu muka dengan muka. Tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Sekali lagi kita katakan, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Itulah iman orang Kristen. Jadi jangan pikir kalau orang mati duluan atau meninggal duluan, wah kenapa ya dihukum? Bukan. Engkau salah melihat anugerah Tuhan. Engkau harus melihat anugerah itu untuk berhenti berbuat dosa. Engkau harus melihat anugerah itu untuk menghasilkan buah pertobatan. Bukan menikmati hidup itu secara egois, untuk menikmati untuk dirimu sendiri. Tapi engkau harus mau dipakai Tuhan. Anak-anak muda, saya undang maju ke depan. Yang dikatakan masih muda, belum menikah, anak-anak muda, saya undang maju ke depan. Kau harus mempersembahkan hidupmu kepada Tuhan. Sesuatu yang baru akan terjadi dalam hidupmu. Hari ini kita tidak ada perjamuan kudus. Tapi hari ini kita akan... suara. Tolong suara. Maaf, ini masih khotbah. Anak muda maju ke depan. Gak perlu pakai suara.
Anak muda maju ke depan. Ini masih dalam khotbah, hikmat. Dalam suasana hikmat. Saya undang maju ke depan. Saya akan berdoa. Bu Yuli tolong minta minyak urapan. Hadap ke sini Bapak Ibu, 2 baris. Nanti yang saya tolong Pak Daily kursinya ditarik. Nanti kalau sudah yang depan saya sudah doain, mundur saja ya, sesuai gantian. Yuk, saya undang kita semua, anak-anak muda maju ke depan. Ya, berbaris rata, tolong diatur, para diaken tolong diatur. Kita angkat pujian. Engkau gembala yang baik, Kau menuntun hidupku dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Hari ini engkau anak-anak muda telah dengar firman Tuhan ini. Engkau bangkit, engkau bersemangat, engkau bergelora hatimu untuk masuk hadirat Tuhan. Dari muda, langkah-langkahmu sudah dilihat oleh Tuhan. Dari saat ini, Tuhan tahu apa yang akan terjadi dengan hidupmu ke depan. Tapi hari ini firman ini mengingatkan engkau bahwa engkau akan dipakai oleh Tuhan. Engkau bukan ekor, tapi engkau adalah kepala. Engkau seperti anak panah di tangan pahlawan, akan dilesatkan kepada tujuan Tuhan. Kemana Tuhan membawamu dalam kehendaknya, relakanlah dari semenjak muda. Hatimu bergelora karena kasih Tuhan, karena kuasa Tuhan. Karena itu Dia gembala yang baik, yang akan menuntunmu ke air sungai kehidupan itu, ke air yang penuh dengan rahmat dan kasih sayang dan cinta. Engkau gembala yang baik, Bapa, dalam nama Yesus, hamba mau menumpangkan tangan kepada anak-anak muda ini ya Tuhan. Turunlah api suci dari sorga untuk memampukan mereka ya Bapa, melayani pekerjaan Tuhan di tempat ini, di mana mereka Tuhan kehendaki. Dalam nama Yesus, hamba berdoa, Kau pakai mereka menjadi alat-Mu untuk memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Berkati, beri kekuatan, beri keteguhan hati mereka. Kasih sayang-Mu berlimpah. Hamba menumpangkan tangan dalam nama Yesus. Tercurahlah berkat Tuhan. Api suci, mengalirlah api, mengalirlah api roh suci, mengalirlah api roh suci. Mengalirlah api roh suci, mengalirlah api roh suci memberdayakan engkau. Mengalirlah api roh suci, bergeloralah hatimu. Mengalirlah api roh suci, bergelora hatimu. Mengalirlah api roh suci, bergeloralah hatimu. Mengalirlah api roh suci, bergeloralah hatimu. Mengalirlah api roh suci, bergeloralah melayani Tuhan. Mengalirlah api roh suci, bergeloralah hatimu. Mengalirlah api roh suci, bergeloralah hatimu melayani Tuhan. Mengalirlah api roh suci, bergeloralah hatimu melayani Tuhan. Mengalirlah api roh suci, mengalirlah, bergeloralah hatimu. Mengalirlah api roh suci, mengalirlah api roh suci, bergeloralah engkau melayani Tuhan. Mengalirlah api roh suci, bergeloralah engkau melayani Tuhan. Mengalirlah api roh suci, bergeloralah engkau melayani Tuhan. Mengalir api roh suci, bergelora engkau melayani Tuhan. Mengalir api roh suci, bergelora engkau melayani Tuhan. Mengalir roh suci, api roh suci mengalir, bergeloralah hatimu melayani Tuhan. Mengalirlah api roh suci, bergeloralah engkau melayani Tuhan. Mengalir api roh suci, bergeloralah engkau melayani Tuhan. Mengalirlah api roh suci, bergeloralah engkau melayani Tuhan. Mengalirlah api roh suci, bergelora engkau melayani Tuhan. Mengalirlah api roh suci, bergeloralah engkau melayani Tuhan. Mengalirlah api roh suci, mengalirlah, bergelora engkau melayani Tuhan. Mengalirlah api roh suci, bergelora engkau melayani Tuhan. Oh Rabba Sandara.
Mengalirlah api roh suci, bergelora Engkau melayani Tuhan. 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 Mengalirlah api roh suci, mengalirlah api roh suci, bergelora Engkau melayani Tuhan. Mengalirlah api roh suci, Tuhan menyembuhkan, memulihkanmu, diangkatnya Engkau, dipakainya Engkau, bergelora Engkau, hatimu berluap karena kasih Tuhan. Yesus ada dalam, Yesus pulihkan, Yesus sembuhkan dia dalam nama Yesus. Mengalirlah api roh suci, bergelora Engkau melayani Tuhan. 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 Mengalirlah api roh suci, bergelora hatimu melayani Tuhan. Mengalirlah api roh suci, bergelora Engkau melayani Tuhan. Hatimu bersukaria melayani Tuhan. Mengalirlah api roh suci, bergelora Engkau 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 melayani Tuhan. Mengalirlah api roh suci, mengalirlah bergelora Engkau melayani Tuhan. Mengalirlah api roh suci, bergelora Engkau melayani Tuhan. Mengalirlah api roh suci, bergelora Engkau melayani Tuhan. Mengalirlah api roh suci, bersukacita, bergelora hatimu melayani. Mengalirlah api roh suci, bersukacita, bergembira melayani Tuhan. Mengalirlah api roh suci, bergeloralah hatimu melayani Tuhan. Mengalirlah api roh suci, bergeloralah hatimu melayani Tuhan. Mengalirlah api roh suci, bergeloralah hatimu melayani Tuhan. Mengalirlah api roh suci, mengalirlah api roh suci, mengalirlah api roh suci, bergeloralah hatimu melayani Tuhan. Mengalirlah api roh suci, bergeloralah hatimu melayani Tuhan. Mengalirlah api roh suci, mengalirlah api roh suci, bergeloralah hatimu melayani Tuhan. Dipakainya Engkau dalam nama Yesus. Mengalirlah api roh suci, mengalirlah, dipakainya Engkau melayani. Mengalirlah api roh suci, bergeloralah hatimu melayani Tuhan. Mengalirlah api roh suci, mengalirlah, dipakainya Engkau untuk melayani. Mengalirlah api roh suci, hatimu bergelora melayani Tuhan. Mengalirlah api roh suci, hatimu bergelora melayani Tuhan. Mengalirlah api roh suci, dipakainya Engkau dengan hati yang bergelora untuk melayani pekerjaan Tuhan. Mengalirlah roh suci, dipakainya Engkau melayani pekerjaan Tuhan. Hatimu bergelora dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, mengalirlah api roh suci, dipakainya Engkau untuk memuliakan Tuhan. Bergeloralah hatimu Tuhan. Mengalirlah api roh suci, dipakainya Engkau berlimpah-limpah kasih Tuhan atasmu. Dipakainya Engkau untuk melayani pekerjaan Tuhan. Mengalirlah api roh suci, dipakainya Engkau untuk melayani pekerjaan Tuhan. Hatimu bergelora karena Tuhan. Mengalirlah api roh suci, dipakainya Engkau untuk melayani pekerjaan Tuhan. Hatimu bergelora, berlimpah-limpah kasih-Nya bagimu. Dipakainya Engkau. Mengalirlah api roh suci, dipakainya Engkau untuk melayani pekerjaan Tuhan. Hatimu bergelora, bersukacita. Mengalirlah api roh suci, dipakainya Engkau untuk melayani pekerjaan Tuhan. Hatimu bergelora karena Tuhan baik. Karena Tuhan baik dalam hidupmu. Dalam nama Yesus, mengalirlah kasih Tuhan. Hatimu bersukaria, bergembira. Api roh suci turunlah. Mengalirlah api roh suci, dipakainya Engkau bergembira, bergelora hatimu untuk melayani pekerjaan Tuhan. Haleluya. Mengalirlah api roh suci, dipakainya Engkau untuk dipakai untuk memuliakan namanya. Hatimu bergelora dan bersukacita. Tuhan dimuliakan. Mengalirlah api roh suci, dipakainya Engkau untuk memuliakan namanya. Mengalirlah api roh suci, hatimu berkobar-kobar, dipakainya Engkau untuk memuliakan namanya. Mengalirlah api roh suci, hatimu berkobar-kobar, bersukacita, bersukaria. Tuhan dimuliakan dalam hidupmu. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita semua bangkit berdiri. Engkau gembala yang baik, Kau menuntun hidupku dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwa
tenang, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau bersertaku. Sekali lagi kasih tepuk tangan bagi Haleluya, amin.